Shalom, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan pada hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih, kerukunan, dan damai sejahtera tentulah menjadi dambaan setiap orang, baik saya juga Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pada hari ini. Semua itu adalah impian, keinginan, harapan setiap orang agar terwujud baik di keluarganya, baik di persekutuan, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dimanapun dia memiliki komunitas. Harapannya bisa hidup dengan penuh kasih. Setiap orang pastilah mendambakan dan merindukan hidupnya penuh kasih. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan atau menginginkan hidupnya penuh dengan pertengkaran, kebencian, dan dendam. Itu sebabnya jika orang yang hidup di dalam kasih, dia tidak akan betah hidup di dalam pertengkaran. Dia tidak akan betah hidup di dalam rasa dendam. Dan dia tidak akan betah hidup dalam kebencian. Jika memang benar-benar roh Tuhan hidup dalam hati kita, tidak mungkin kita ingin berlama-lama membenci orang lain. Tidak mau kita berlama-lama bertengkar dengan orang lain dan memiliki dendam pada orang lain. Nasihat hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika mereka memiliki perselisihan, Tuhan mengingatkan setiap orang juga kita pada saat ini supaya kita hidup dalam kasih. Perintah yang sangat konkret yang kita temukan di dalam renungan hari ini adalah hiduplah dalam kasih. Kasih yang bagaimanakah yang dimaksudkan di dalam nas ini? Yaitu kasih yang seperti yang Kristus lakukan bagi kita manusia. Kasih Kristuslah yang menjadi teladan dan contoh bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Kristus yang seperti apakah yang dimaksud? Bagaimanakah kasih Kristus itu? Tentu kita sudah sangat-sangat memahami dan mengimani. Kasih Kristus adalah kasih tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani disebut agape. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang tanpa syarat dan balasan. Karena kasihnya, maka Yesus mau menyerahkan dirinya, hidupnya menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari, ini adalah hubungannya juga dengan perjanjian lama mengenai persembahan. Yesus menjadi korban bagi kita. Pada masa perjanjian lama, dalam ibadah di bait Allah atau sinagoge, untuk memohon pengampunan dosa, dalam ibadah di bait Allah harus membawa dan memberikan korban bakaran. Jadi kalau kita mau dosanya diampuni pada masa perjanjian lama, jemaat itu harus membawa korban bakaran dan dipersembahkan. Dan itulah yang menjadi pengampunan dosa, penghapusan dosa. Setiap kali mereka beribadah harus mereka lakukan. Tapi sekarang kita tidak lagi melakukan itu. Kita tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh tradisi perjanjian lama. Karena apa? Karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita untuk menghapus dosa kita. Itulah kasih yang terbesar yang Yesus berikan. Ketika Yesus datang ke dunia, dirinya lah yang dijadikan korban penghapusan dosa dengan kematiannya di kayu salib. Dan itu hanya satu kali selamanya dilakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita adalah orang yang telah dikasihi Tuhan.
Orang yang telah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Layakkah kita membenci orang lain? Layakkah kita mengatakan aku tidak mau mengampuni kamu? Layakkah kita memunculkan pertengkaran demi pertengkaran? Padahal kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kasih. Kasih yang tanpa syarat. Jika perbuatan baikmu, Bapak Ibu, saudara-saudari tidak mendapatkan balasan, jangan engkau sakit hati, karena itu adalah bagian kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Jangan kalau kita sudah berbuat baik, kita langsung merasa berjasa pada orang lain. Jangan. Lakukan kebaikan karena Tuhan sudah melakukan kebaikan bagi kita. Mengasihi orang karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan pernah merasa kecewa dan sakit hati bila orang yang kita berikan bantuan, orang yang kita kasihi justru mengabaikan kita. Karena kasih yang sempurna, kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih tanpa syarat. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, hidup dalam kasih juga berarti menghindari pertengkaran, menghindari dendam, menghindari konflik. Saudara-saudari sekarang, jika dalam hatimu engkau masih memiliki dendam, engkau memiliki sakit hati, sembuhkanlah itu dan segeralah meminta maaf kepada mereka. Kalau mereka tidak memaafkan, itu bukan bagian dari kita, itu bukan urusan kita, tapi kita sudah melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kasih. Dan jika kalau kita sakit hati, jangan pernah salahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Karena kalau kita sakit hati, karena kita yang mengizinkan hati kita untuk sakit hati. Kalau kita berkata, aku tidak mau sakit hati, maka saudara-saudari tidak akan sakit hati. Jadi jangan suka salahkan, mempermasalahkan orang lain, mempersoalkan orang lain yang menyakiti kita. Katakan dalam hati kita, saya tidak mau sakit hati, maka saudara-saudari tidak akan sakit hati. Hiduplah dalam kasih. Kasihilah anak-anakmu lebih lagi, kasihilah suami dan istrimu lebih lagi. Biarlah kita memancarkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ingat, usia kita di dunia ini tidak pernah kita ketahui. Jadi, taburkanlah kasih kepada banyak orang. Hiduplah dalam cinta kasih. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan Allah yang bertata di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, untuk kami menghindari dan mengabaikan pertengkaran, dendam, dan konflik. Kiranya itu jangan ada dalam hati dan pikiran kami, dan janganlah kiranya si jahat bertahta dalam pikiran kami. Jika kami memiliki persoalan dengan orang lain, biarlah kami selesaikan pada saat ini Tuhan, sebagai bukti kami mendengarkan dan mau melakukan firman-Mu. Kiranya kami hidup dalam kasih, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan rukun kepada sesama kami. Allah yang maha baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kami. Biarlah kami hidup dan mengingat kebaikan Tuhan, supaya kami juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Segala sesuatu yang hendak kami lakukan pada hari ini, kami berserah pada-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami dan sertailah kami. Dan berkatilah saudara-saudari kami ini yang sedang bergumul, yang sedang memiliki banyak persoalan. Tuhan, tolonglah mereka. Ada yang banyak memiliki cita-cita dan impian, Tuhan kiranya memberikan. Dan bahkan yang sedang terbaring lemah dan sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumahnya, Tuhan berikan mereka pemulihan dan kesehatan. Jangan biarkan mereka kecewa dan berputus asa. Ampunilah dosa kami di dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah doa kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan kiranya Tuhan memberkati.